Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Rina Endang Sulistiawati, NIM 501312725. Pada diskusi 11 kali ini, saya akan memaparkan terkait penerapan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Disimak ya. Ada 10 model pembelajaran terpadu, tetapi untuk saat ini yang sesuai atau relevan dengan kurikulum Merdeka yang berlaku di madrasah kami menerapkan 2 model pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama model connected. Kenapa kami memakai ini? Karena model pembelajaran terpadu ini dapat mengintegrasikan antar muatan pelajaran secara logis dan tematik, sehingga dapat memungkinkan pendalaman kompetensi esensial secara lebih mendalam. Yang kedua, model Webet. Kami menggunakan model pembelajaran terpadu ini untuk pembelajaran tematik yang dikembangkan dari satu tema pusat sesuai dengan pendekatan tematik yang tetap dipertahankan dalam kurikulum Merdeka, yaitu pada fase A, fase B, dan fase C. Adapun tujuan dari pembelajaran terpadu ini yaitu yang pertama, meningkatkan keterkaitan antar mata pelajaran agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan lebih kontekstual. Yang kedua, meningkatkan efektivitas waktu dan pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan untuk fungsi, yaitu yang pertama sebagai strategi penggabungan beberapa kompetensi dasar ataupun capaian pembelajaran sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif menjadi lebih bermakna dan kontekstual dalam kehidupan peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran terpadu ini yaitu yang pertama, meningkatkan keterkaitan antar mata pelajaran agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan lebih kontekstual. Landasan itu saya mengambil 3. Yang pertama itu secara psikologis, pembelajaran terpadu itu sesuai dengan tahap perkembangan siswa usia sekolah dasar, di mana siswa sekolah dasar itu dalam hal mengenal suatu benda atau pemaparan itu lebih senang konkret. Ini sesuai ya dengan teori Piaget bahwasannya seumuran usia sekolah dasar dari 6 sampai 10 tahun itu lebih senang hal-hal yang konkret dan lebih senang juga pembelajaran yang pengalaman langsung. Landasan kedua yaitu filosofis. Di sini ada teori konstruktivisme di mana siswa dapat membangun pengetahuannya melalui pengalaman-pengalaman di proses pembelajaran. Landasan secara yuridis yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang struktur kurikulum SD serta Permendikbudristek terkait penerapan kurikulum Merdeka. Dalam penerapan pembelajaran terpadu, yang pertama itu berpusat pada siswa, kemudian bermakna dan kontekstual, ketiga pengintegrasian lintas mata pelajaran. Dalam hal ini kita dapat mengintegrasikan beberapa pelajaran dalam sekali proses pembelajaran, misalnya ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan PKN. Kemudian yang keempat, lebih progresif dan fleksibel. Terkait rambu-rambu, yaitu yang pertama, tema itu harus disesuaikan dengan lingkungan dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, dalam satu tema itu dapat mengintegrasikan beberapa kompetensi dasar atau capaian pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda. Yang ketiga, evaluasi itu dilakukan secara holistik ataupun menyeluruh berdasarkan keterpaduan pada mata pelajaran yang dimasukkan. Tahapan pembelajaran tematik terpadu, yang pertama pastinya ada perencanaan tema. Jadi sebagai seorang guru kita harus memilih tema yang kontekstual yang dekat dengan lingkungan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan pengembangan jaringan tema atau mengkonekkan
menghubungkan maksud saya dan menentukan KD ataupun CP dari berbagai mata pelajaran yang bisa diintegrasikan. Yang ketiga yaitu kita menyusun RPP ataupun modul ajar sesuai dengan tema dan KD ataupun CP yang dapat diintegrasikan. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat aktif, berkolaboratif, dan melakukan suatu proyek ataupun kegiatan yang nyata. Yang kelima, penilaian yang kita lakukan yaitu adalah penilaian autentik, di mana penilaian tersebut dilihat dari proses produk baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada tabel ini saya perlihatkan perbedaan kurikulum tematik terpadu pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama pendekatan. Pada kurikulum 2013 pendekatannya yaitu tematik terpadu antar mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum Merdeka yaitu berbasis kompetensi dan diferensiasi belajar. Jadi tidak hanya perbedaan tidak hanya memadukan antar mata pelajaran, tetapi di sini ada kata kuncinya di Merdeka Belajar itu adalah diferensiasi, bahwasannya hasil setiap siswa atau setiap kelompok siswa itu dapat berbeda-beda. Kemudian yang kedua terkait dengan gaya belajar. Jadi guru itu bisa melakukan pendekatan berdasarkan gaya belajar setiap kelompok siswa. Mungkin ada yang kinestetik, ada audio dan sebagainya. Kemudian yang kedua aspek struktur pembelajaran. Pada kurikulum 2013 struktur pembelajarannya terpusat pada muatan pelajaran dan tema, sedangkan pada kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel karena fokus pada capaian pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu peran guru. Pada kurikulum 2013, guru itu mengajar sesuai dengan tema dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar itu guru lebih merancang pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Aspek yang ketiga yaitu peran guru. Pada kurikulum 2013, guru itu mengajar sesuai dengan tema dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar itu guru lebih merancang pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Aspek yang ketiga yaitu peran guru. Pada kurikulum 2013, guru itu mengajar sesuai dengan tema dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar itu guru lebih merancang pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Aspek yang ketiga yaitu peran guru. Pada kurikulum 2013, guru itu mengajar sesuai dengan tema dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Untuk aspek keempat yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian itu berbasis pada kompetensi dasar yang integratif. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, penilaian terletak pada penilaian formatif dan sumatif serta menekankan pada asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya guru itu melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Aspek yang kelima adalah proyek P5. Pada kurikulum 13 itu tidak ada namanya proyek P5, sedangkan pada kurikulum Merdeka itu P5 itu ada dan menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Terkait yang keenam yaitu aspek otonomi guru. Kalau kurikulum 2013, otonomi guru itu sangat terbatas karena guru masih mengacu kepada RPP ataupun buku paket. Sedangkan kurikulum Merdeka, guru itu bebas mau memilih metode ataupun materi apapun, itu semua guru bebas guru itu bebas mengambil dari mana saja, boleh dari buku, dari internet, ataupun dari forum diskusi guru yang sudah terbentuk. Di Min 1 Kota Balikpapan, terkait implementasi kurikulum Merdeka itu sudah dilaksanakan sekitar tahun ajaran 2022-2023 yang dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 yang kemudian berlanjut hingga seluruh jenjang. Adapun beberapa pelaksanaannya antara lain adanya pembuatan modul ajar yang sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua
Untuk kegiatan tema ataupun P5 itu disesuaikan dengan karakteristik lokal yang menyesuaikan dengan lingkungan daripada di satu Kota Balikpapan. Kemudian yang ketiga, guru itu lebih leluasa dalam menyusun kegiatan pembelajaran, termasuk kegiatan berbasis proyek ataupun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran sains. Kemudian yang keempat, penilaian itu dilakukan lebih menekankan pada asesmen formatif dan umpan balik serta refleksi terhadap perkembangan siswa. Demikian pemaparan saya terkait diskusi 11. Apabila dalam pemaparan saya ada kesalahan penyampaian atau kesalahan dalam pemahaman saya terhadap materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait diskusi 11. Apabila dalam pemaparan saya ada kesalahan penyampaian atau kesalahan dalam pemahaman saya terhadap materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.